Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Di sana ada Bang Trimok, Bro Caplang yang megang kamera, dan juga ada Mas Tepleh. Di kesempatan siang ini kami sedang berada di rumah seseorang ya teman-teman. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah yang mempunyai akun bernama Bang Mandor. Jadi akun Bang Mandor ini mengupload bahwa dia menemukan gadis dari gunung yang katanya nemu pas waktu lagi nyari rumput. Itu benar atau tidak saya kurang tahu, makanya hari ini saya datangi rumahnya karena Bang Mandor sendiri meminta saya untuk datang ke sini. Jadi hari ini saya mendatangi rumah ini. Saya bisa ke sini lantaran Mas Topleh yang sudah kontak-kontakan ya Mas Topleh dengan Bang Mandor sendiri. Ini tapi enggak jauh banget, apa mungkin ada di belakang ya? Ya coba dicek dari belakang. Ini ya teman-teman, kami udah datang mungkin 5 menit yang lalu, cuman digedor-gedor pintunya nggak ada yang nyaut. Mungkin si orangnya lagi di dapur ya, jadi nggak kedengeran. Ini saya ingin membuat surprise juga ya buat Bang Mandor sendiri, karena alhamdulillah hari ini saya dan tim ada waktu untuk datang ke sini. Sebenarnya bukan saya tidak mau datang ya, tetapi saya baru tahu semalam. Jadi hari ini saya baru bisa ke sini. Itu Mas Toplehnya lagi coba di ngecek ke pintu belakang. Itu tadi saya lihat juga ada pintu di belakang. Mudah-mudahan ketemu dengan Bang Mandor atau istrinya. Ya, mungkin kita tunggu dulu itu. Gimana Mas Topleh? Untuk ada kemarin Bang Mandornya sih katanya lagi nyari rumput. Nyari rumput. Kebetulan yang di rumah cuma istrinya kan. Si itunya ada nggak? Ada di rumah. Ini ya teman-teman. Ini tadi Mas Topleh katanya ketemu sama istrinya. Katanya Bang Mandornya lagi nyari rumput. Terus pulangnya kapan, tahu nggak? Ya tadi sih istrinya bilang katanya udah agak lama, kemungkinan ya sebentar lagi pulang. Ini ya teman-teman, berhubung Bang Mandor sendiri lagi nggak ada di rumah, lagi nyari rumput, mungkin kita akan tungguin saja di sini ya Mas Topleh. Iya. Nanti kita akan masuk atau akan menemui gadis yang dibawa Bang Mandor dari gunung itu setelah Bang Mandornya pulang saja, karena nggak ada yang punya rumah ini, nggak ada yang laki-laki. Kita semua laki-laki semua, nanti malah timbul fitnah. Jadi mungkin matiin saja kameranya, nanti kita lanjut lagi apabila Bang Mandornya sudah pulang teman-teman. Oke ya teman-teman, ini kami nyalakan kamera kembali karena Bang Mandornya sudah pulang, yang katanya tadi habis ngarit atau nyari rumput. Ini ngomong-ngomong, ngaritnya di mana Bang Mandor kok? Di pinggiran hutan sana. Oh. Jauh dikit dari sini. Kalau nyari rumput biasanya lama ya? Ya agak lama lah. Kalau ini udah mau masuk bulan kemarau, Mbak Wongso. Jadi nyari rumputnya sekarang agak susah ya? Agak susah, makanya agak ke dalam hutan sedikit itu. Iya, tadi saya sudah nyampe, mungkin ya sekitar setengah jaman yang lalu lah. Iya. Tadi ini Mas Topleh sudah ngobrol-ngobrol sama istri sampean. Iya. Tapi karena nggak ada sampean, kita nggak berani masuk. Iya. Akhirnya kami nungguin sampean di depan rumah tadi, dan alhamdulillah ini sampean sudah pulang. Ya mungkin karena sampean juga kan lagi puasa, mungkin habis nyari rumput capek, jadi ini mungkin langsung saja saya mau ngomong. Tadi sih sebenarnya udah sedikit lah ada pembicaraan mengenai gadis ini ya teman-teman, tetapi biar teman-teman tahu, jadi ini saya akan tanyakan kembali di sini. Jadi sebenarnya kejadiannya seperti apa? Kok bisa membawa gadis ini ke sini? Maaf sebelumnya ya, kalau ya sama Mbak Wongso, saya ya termasuk orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Barangkali saya ceritainnya agak berbeda sama yang kemarin, ya saya minta maaf ya. Yang pertama, saya akan dari rantau pulang.
Nah, pulang kan ya namanya orang tua juga ada ternak, saya bantuin Ya. nyari rumput. Nah, nyari rumput dan namanya udah mau musim kemarau ini, saya agak ke hutan, maksudnya daerah pinggiran hutan lah. Karena susah ya. Karena susah ya Mas Dublek. Ya ini alhamdulillah ada panjenengan Mbah Wongso, ada Mas Dublek dan teman-teman, ya mudah-mudahan saya mengharapkan bantuan ini bisa meringankan beban saya untuk mengatasi gadis ini. Ya. Gimana terus? Kalau cerita saya menemukan ini ya Mbah Wongso, saya saya lagi nyari rumput, ada bayangan, kirain saya ya hewan di hutan lah. Saya telusurin agak masuk. Nah setelah itu saya lihat kok kayak manusia gitu, tapi ya saya nggak berpikir kalau itu pakaiannya apa, yang namanya orang kayak terpesona, jadi ya saya samperin, saya ajak ngomong nggak bisa, mendingan nggak nyambung karena mungkin ya saya bahasanya kali atau gimana saya nggak tahu. Beda bahasa ya mungkin ya. Yang setelah diajak ngomong dia nggak mau jawab, tapi tatkala saya ajak pulang lah, intinya saya udah dapat rumput, saya ajak pulang, dia diem aja, cuma waktu saya kode pakai tangan dia mau kode untuk ikut itu dia mau. Cuma sampainya di rumah 1 hari 2 hari dia nggak mau makan. Nah, tetangga dan saudara ada yang ngasih informasi bahwa dia pernah melihat YouTube-nya Mbah Wongso, katanya Mbah Wongso itu ahli di bidang suku pedalaman. Ini saya potong dulu ya, mohon maaf. Kalau ahli sih sebenarnya tidak ini ya Bang Mandor. Ya intinya tidak ahli lah ya. Ya sama lah, kita manusia biasa lah. Terus itu bagaimana setelah tahu dari tetangga? Saya kan gimana cara menghubunginya, orang bodoh nggak tahu apa-apa ya kan, ya cuma ini namanya saya kuli kan tahunya begitu aja. Kata saudara, kata tetangga dan teman lah, istilahnya tetangga ini ngasih saran, saya suruh bikin video dan dia bikin channel. Cuma saya yang namanya saya sendiri namanya biasa dipanggil Bang Mandor. Nah dari dulunya itu nama saya Bang Mandor. Kata dia, ya ini saya bikinin channel, kalau lah kamu karena apa, demi mendapatkan informasi dari Mbah Wongso. Soalnya kalau kayak lewat fan-fannya Mbah Wongso kan banyak, jadi supaya juga ya itu kan ya mudah-mudahan seperti itu Mbah Wongso. Nah, yang saya harapkan. Jadi maksud Bang Mandor ini bikin video ini untuk supaya Mbah Wongso atau kami ini tahu kemungkinan ya. Iya. Ini saya harapannya kalau nggak Mbah Wongso ya timnya atau temannya Mbah Wongso gitu. Karena ya namanya mungkin Mbah Wongso ya dengar dari teman atau tetangga yang ada di rumah saya itu, kalau Mbah Wongso itu ya YouTuber dan dia agak sibuk mungkin, jadi nggak sempat kesini. Tapi saya bersyukur banget, alhamdulillah. Ya saya nggak duga-duga dia bisa hadir di sini. Ya ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Mandor, karena ini udah berapa hari berarti? 5 hari ini. Nah, udah 5 hari ini saya baru kesini karena saya kan tidak tahu ya. Yang jujur saya kan jarang nonton YouTube. Ya. Kalaupun nonton YouTube, sesekali nonton YouTube, dilalah itu channel sampean nggak muncul. Jadi kan gimana saya mau tahu kan nggak bisa. Tetapi berkat teman-teman, ada yang DM saya, ada yang WhatsApp saya, bahkan ada yang nelpon saya disuruh nolongin Bang Mandor. Itu saya bingung ya, Bang Mandor siapa, terus maksudnya apa, terus saya dikasih linknya, terus saya tonton sesekali. Cuman waktu itu jujur ya saya sedikit ragu ya. Tetapi setelah saya mendapat informasi dari Mas Doble, Bang Trimok dan Bro Caplang, ternyata mereka juga semua mendapat informasi dari teman-teman subscriber. Dan akhirnya ini Mas Doble saya suruh untuk kontakkan, coba nyari informasi Bang Mandor ini siapa.
Akhirnya dia mencari informasi sampean, ya akhirnya pada hari ini kita bisa ketemu di sini, ya berkat teman-teman semua, berkat Mas Doble, berkat teman-teman semua, dan berkat video sampean. Ini saya jujur terima kasih buat yang sudah menyuruh Bang Mandor ini untuk membuat channel, atau yang sudah membuatkan channel Bang Mandor. Iya. Karena cara yang paling mudah untuk menyampaikan sesuatu ya itu video zaman sekarang ya. Iya. Karena WhatsApp nggak bisa dibalas, dengan adanya video kan bisa terlihat secara langsung. Tapi ini ngomong-ngomong sudah 5 hari ini, kalau yang saya lihat kemarin itu kan katanya nggak mau makan, nggak mau ganti baju. Apa nyampe hari ini memang belum mau ganti baju, belum mau makan, atau gimana ini? Ya ini maaf ya, ini cerita pengalaman dari kemarin ya. Dia itu kan nggak mau ganti baju. Saya juga melihat juga kasihan ya, yang namanya saya manusia masyarakat, jadi udah pakaiannya ya seperti ini. Nah di samping itu dia nggak mau, suruh makan nggak mau, ya saya masih bertahan, kan yang lama kelamaan saya kasihan karena kayaknya fisiknya agak lemah. Mau saya kembaliin ke sana, dia selalu nggak mau, makanya maunya di sini. Saya sendiri kan serba bingung. Ya tetangga dan teman-teman sih nyuruh saya ya sabar aja, nanti mudah-mudahan Mbak Wongso hadir secepat mungkin. Nah keempat harinya ya kepaksa saya sedikit ngasih istilahnya energi untuk membantu supaya dia bertahan sampai menunggu Mbak Wongso dan timnya kayak Mas Doble, kayak istilahnya Bang Trimok, Bro Caplang gitu kan, katanya ya, dengar-dengar sih masih satu tim sama Mbak Wongso gitu kan. Ya, di samping itu saya udah agak kebingungan, tapi alhamdulillah malamnya itu saya bisa ya kasih energi, dia mau minum dan mau makan buah-buahan. Tapi ya baru sedikit enggak itu, tapi kan alhamdulillah agak mending lah gitu. Jadi makan nasi belum mau makan nasi. Iya. Untuk mandi juga gimana? Iya, kalau saya sendiri ya mikirnya ya yang penting namanya manusia menjaga fisiknya aja dulu lah. Iya. Kalau lupakan, kalau saya dia suruh ganti nggak mau, saya juga nggak berani ganti Mas Doble. Tahunya ya namanya manusia kan kasihan juga kan, saya juga kalau dipaksa kan nggak mau. Nah ini saya juga ingin bertanya, kenapa sampai kok membawa gadis ini pulang? Apakah sudah dipikir matang-matang ke depannya atau bagaimana? Kok bisa nekat membawa gadis ini pulang? Saya sendiri ya rasanya awalnya saya juga agak bingung, cuma karena dia berbentuk manusia seumumnya, saya jadi rasanya itu nggak ada lain orang namanya kayaknya perempuan, dan dia di tengah hutan sendirian kebingungan. Kayaknya saya pikirannya ya udah saya bawa pulang aja. Awalnya ya kasihan ya. Iya kasihan. Tapi apa nggak kasihan lagi apabila orang tuanya dia nyariin dia? Iya. Saya waktu itu nggak kepikiran, kepikirannya rasanya udah bangga punya anak ini gitu. Jadi ya mungkin dari asal kasihan gitu sendiri. Jadi saya bawa pulang merasa bangga saya sendiri, senang gitu lah dapat anak itu, karena saya umur juga udah cukup umur, cukup lah, 30 lebih. Jadi kan pikirannya kalau ada anak-anak sebaya ini kan rasanya senang untuk lagian mungkin sampai nggak berpikiran bahwa ini punya keluarga di sana ya. Jadi mungkin dia adalah anak yang hilang di sana, jadi sampai kan niatnya menolong untuk membawa dia pulang. Iya. Nanti siapa tahu nanti setelah di rumah ada keluarganya yang nyariin itu kan mungkin. Ya maksudnya ini kan biar apa? Saya juga kadang-kadang kan berpikir saya membawa Cindy pulang, apa nanti keluarganya di sana nggak nyariin. Tapi buktinya sampai sekarang ya aman-aman saja. Berarti mungkin yang memang nggak punya orang tua atau orang tuanya sudah meninggal. Terus istri bagaimana setelah sampai pulang? Bukannya biasanya membawa rumput, kok ini bawa gadis? Ya saya akan bawa rumput sedikit, bawa gadis ini. Ya, pertama istri kaget. Cuma karena saya yakinkan bahwa dia itu di tengah hutan sendirian,
Ya saya tahunya kan yang namanya hutan kan biasanya banyak hewan-hewan Ya. apa. Saya ngasih tahu sama istri, istri setelah dipikir-pikir ya udah nggak apa-apa di sini. Berarti istri sudah menerima ya. Udah menerima. Ikut membantu merawat juga. Alhamdulillah ngikut. Dia udah menyarankan dia suruh makan aja, dia masih belum mau tadi. Ya, tadinya sih saya ingin bertanya juga ya, kenapa gadis ini nggak mau makan di rumah, kenapa nggak dipulangkan saja? Tetapi Bang Mandor tadi sudah bercerita, katanya sudah berusaha memulangkan, tetapi dia tetap betah di sini intinya ya. Dan yang saya lihat di video itu Bang Mandor juga sepertinya bukan orang sembarangan ya Mas Dok ya. Iya benar. Kemarin jujur ya kami sudah sebelum kesini ya kami berembuk dulu ini berempat bahwa ini beneran apa enggak sih ini Bang Mandor ini. Terus kalau yang kami lihat sih kayaknya Bang Mandor ini bukan orang sembarangan, karena ya sampean sepertinya ya punya ilmu lah. Kenapa kok malah nyariin saya gitu? Saya jujur saja ya, saya sebenarnya nggak bisa apa-apa, cuma pernah dulu diajarin sama temen, ya guru ngaji saya, dikit-dikit saya bisa, karena saya udah udah kebingungan, udah posting, ternyata panjenengan sedoyo kok belum ada informasi yang jelas, ya coba saya mencoba sedikit apa yang saya punya supaya manfaat sama anak ini. Jadi saya sendiri ya mencoba itu karena ya tujuan saya ya membantu ya, tapi alhamdulillah sedikit membantu, cuma untuk mau makan aja. Ya soalnya, ini kayaknya punya ilmu nih orang gitu kan. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama ini. Nah, ya cuman mungkin ya setiap orang kan berbeda-beda ya, ada kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Iya. Kalau jujur sih saya bukan berarti saya punya kelebihan di bidang orang-orang seperti ini ya. Ya mungkin kemampuan kita nggak jauh beda lah, maksudnya atau kelemahan kita juga mungkin nggak jauh beda. Tapi jujur ya, saya ini ya nggak punya ilmu apa-apa sebenarnya Bang Mandor. Saya ya hanya modal ikhlas saja. Jadi kalau kok saya sudah datang ke sini tetapi nggak ada perubahan ya tolong dimaklumi, karena saya kan manusia biasa. Ya nggak apa-apa Mbak, cuma saya berharap dengan kehadiran Mbak Wongso bisa merubah anak ini supaya ya saya insya Allah yakin lah ya. Kenapa saya insya Allah, semua itu kan kehendak Allah, cuma dengan ikhtiarnya ada hadirnya Mbak Wongso ini bisa membantu keadaan yang ada di rumah saya. Ini ngomong-ngomong udah dikasih nama kok belum? Belum. Cuma istri sama itu ngasih usulan kalau mau ntar Mbak Wongso kesini dia udah mau ya minim-minimnya ganti baju. Iya, kalau untuk berharap berbicara biasanya namanya orang tetap lama kata itu tetangga juga. Nah saya rembuk sama istri, katanya suruh dikasih nama Cahaya Sari kalau bisa gitu manggilnya. Saya ngusulin nama ini istri yang mengusulkan sama saya, cuma saya serahkan lagi ke Mbak Wongso. Saya nggak berani kan, yang namanya juga saya nggak tahu. Kalau Mbak Wongso kan udah pernah ngasih tahu, udah pernah memberi nama anak istilahnya Cindika di desa. Jadi saya kan ya nanti saya tanya dulu sama Mbak Wongso, saya kembalikan sama Mbak Wongso mau dikasih nama siapa ya. Berarti istri mengusulkan kepada sampean untuk dikasih nama Cahaya Sari. Ini sampean malah mengusulkan ke saya. Ya. Kalau saya sih kembalikan lagi ke sampean ya, karena ya banyak yang mengatakan juga kan apalah arti sebuah nama, tetapi tetaplah pasti orang memberi nama pasti ada artinya ya. Iya. Nama Ya, adalah doa ya Pak. Ya, nama juga adalah doa. Ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama, ada juga yang mengatakan nama adalah doa. Ini saya kembalikan ke sampean saja, karena tadi sampean ingin memberi nama Cahaya Sari. Itu kalau boleh tahu artinya apa? Cahaya Sari, berarti intinya ya
Cahaya, Sarinya Cahaya, cuma karena tradisinya nama katanya Cahaya dulu baru Sarinya belakang. Kalau Ya. Sari Cahaya jelek ya. Iya, cahayanya di sini ini ya sinar dari Iya, Cahaya, cahaya, terus inti ya. iya siri apa sinar inti lah. iya, intinya cahaya. Iya, intinya cahaya. Ya, mudah-mudahan nanti bercahaya ya seperti namanya, bisa Amin. menerangi kegelapan, menerangi semua. Ya udah, kalau menurut saya sih mungkin namanya udah cocok gitu. Jadi ini udah bagus namanya ya Mas Tobeh. Iya. Mudah-mudahan orangnya nanti sesuai dengan namanya. Ya, ini saya mengucapkan terima kasih sama Mbak Wongso sudah merestui nama yang diajukan istri saya ke saya sampaikan ke Mbak Wongso. Dan kedua ya Mas Dobleh, Prabu Caplang dan Bang Trimo sudah menyaksikan ini. Cuma saya minta tolonglah dicek lah, karena udah kok kayak gini ya, jangankan mau ganti ya apa mandi ganti baju nggak mau, ya saya juga nggak bisa maksa ya, diraih sama istri saya Mbak. Pak Mandor, sebenarnya sih saya ingin ngecek dia dulu ada aura negatifnya apa tidak. Ya. Tapi karena kemarin saya juga udah melihat sampai juga punya kelebihan dalam bidang itu, ini saya malah ingin bertanya dulu. Setelah dicek, ini ada aura negatifnya apa tidak? Kalau menurut saya ya ini saya ya terbelakang yang pasti, namanya ya. punya insting itu kan nggak semua sama ya. Ya. Kalau saya ya namanya suku pedalaman pernah mendengar juga bahwa punya gaib atau mistik tersendiri. Ya ini ada apa ya, sebenarnya positif, cuma nggak ada negatif. Cuma ada sesuatu yang saya juga belum tahu ya. Cuma ada mungkin sesuatu orang itu maksudnya ya ini sesama suku pedalaman dan dia mengharapkan dia untuk menjadi keluarga atau gimana gitu. Oh, Iya, jadi ada paksaan gitu. iya iya. Yang namanya makhluk kayak gini mungkin agak ada kiriman. Jadi saya ya kemarin sampai terpelanting istilahnya. Gitu ya. Ya saya karena saya juga punya sedikit itu keahlian ya. Iya. Kayak Mbak Wongso sendiri kan, ya saya udah melihat videonya ya kayaknya cukup apa ya istilahnya lebih, saya itu belum seberapa dari Mbak Wongso sendiri. Tapi kalau untuk mengatakan suku, sebenarnya saya sendiri juga bingung ya Mas Tobeh. Ini suku atau apa? Karena kalau suku, saya sendiri jujur ya, ibaratnya di Indonesia, terutama di Jawa Tengah ya, itu hampir nggak ada suku ya. Iya. Makanya saya selalu mengatakan akhir-akhir ini bukan suku pedalaman, tetapi orang gunung, manusia gunung. Karena yang menemukannya di gunung. Jadi kalau suku takutnya banyak yang salah paham sih. Jadi mending orang gunung saja ya. Tapi karena ini sudah di desa ya orang desa. Berarti namanya Cahaya Sari. Kalau Mas Douglas coba dicek dulu kira-kira bagaimana. Ini tetap lah Pak. Dia kan ini mungkin sudah lama di hutan atau di gunung, jadi ya sedikit lah ada energi negatif. Cuma nggak begitu Nah, besar. ini saya juga heran ya. Padahal Bang Mandar waktu nyari rumput juga nggak terlalu ke dalam kan, Enggak, masih pinggiran. iya masih pinggiran. Itu yang saya herankan ya, kenapa akhir-akhir ini kok banyak manusia seperti ini, orang seperti ini pada sudah mulai ke arah sini ya, arah Intinya desa ya. turun ke pedesaan atau pemukiman. Sebenarnya sudah pada turun gunung. Apakah di sana udah kehabisan makanan atau di sana musim apa gitu kok bisa pada kesini, sehingga banyak sekali yang pada menemukan orang-orang seperti ini. Tapi ya kalau kami bisa membantu ya nanti akan kami bantu semua apabila ada yang turun lagi. Iya. Ini saya boleh ya, Nah, silakan Mbak Wongso. maaf ya, siapa tadi? Cahaya. Sari.
misalkan dilepas topinya juga nggak mau, belum mau. belum mau. Iya. Cahaya, 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 ganti baju, ganti kelambi, ya diganti, kita copot, benar-benar tidak merespon ya. Kalau dulu Cindy, Sinar itu termasuk gampang, nggak merespon, tapi beberapa nggak nyampe lama begini. Ini kan udah 5 hari, termasuk lama banget ya. Cahaya, maaf ya. Cahaya, ganti baju, Itu respon. ganti kelambi ini ya, baju seperti ini ya, ganti ya. Mau, Ya, respon ya, Mas Abla. Iya. Iya, itu anggut atau mantuk-mantuk. mungkin aji mumpung ya, maksudnya mumpung dia mau, alangkah sebaiknya diganti baju dulu saja. Iya. Jadi Nanti saya panggilkan istri Ah, dulu ya. ya udah, mungkin teman-temannya ini karena ya cukup saya yang tahu lah, intinya mumpung dia lagi mau ganti baju, kita ganti baju dulu dia. Jadi mungkin matikan dulu Mas Ablang, nanti kita lanjut setelah gadis ini atau siapa? Cahaya. Cahaya sudah ganti pakaian. Oke teman-teman ya, inilah penampilan dari Cahaya Sari setelah ganti pakaian. Tapi saya jujur sedikit kaget ya teman-teman, ternyata setelah diganti pakaiannya kelihatan banget bahwa Cahaya Sinar ini sama persis dengan manusia pada umumnya ya. Ini ngomong-ngomong pakai baju istri atau Iya, ini punya istri saya juga nggak punya anak yang seumuran dia dan nggak punya pakaian seumuran dia. Intinya yang nggak punya pakaian seumuran dia, punya istri, ya kepaksa saya pakai sama dia. Suruh sementara karena saya juga nggak punya persiapan lah. berarti kedepannya juga Bang Mandor ini harus siap-siap mengeluarkan uang untuk membelikan baju-baju yang layak untuk gadis ini. Masa selamanya akan dipakaikan baju istri kan nggak mungkin ya. Iya. Jadi mungkin nanti apa biasanya sih kalau di tempat saya, tetangga-tetangga saya pada ngasih baju yang seumuran dia. Dia mungkin bekas anaknya tapi masih bagus-bagus. Mudah-mudahan di tempat saya ini juga orang-orangnya baik-baik. Nanti siapa tahu ada yang ngasih baju, itu terima saja, itu karena itu juga kan rezeki. Ini yang saya aneh juga ya teman-teman, dari tadi pas pertama keluar ini sebelum kamera nyala, saya coba buka rambutnya biar kelihatan mukanya, tetapi Cahaya ini selalu mengembalikan. Ini contoh saja ya teman-teman, mudah-mudahan sih ini pas dicontohin malah dia mau ya. Dibuka ya, tuh maksud saya begitu. Ketika saya ingin memperlihatkan mukanya, tetapi dia selalu seperti tadi itu, dibuka saja, dibuka. Ini udah nggak apa-apa. Ini sih masalah kecil ya Mas Doble, Bang Mandor. Yang penting nanti ini harus mau makan dulu ini. Nanti makan, waktunya makan ya, makan. Nanti makan ya.
sebenarnya lucu ya kalau melihat seperti ini kayak, tapi mudah-mudahan sih ini perkembangannya cepat ya. Biar Bang Mandornya nanti kedepannya nggak kebingungan lagi. Mudah-mudahan perkembangannya cepat, biar cepat normal seperti manusia pada umumnya. Ya mungkin karena ini saya di sini sudah cukup lama, mungkin kita akan pamit sekalian. Ya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar mengenai anak ini, tetapi kan ada hal-hal yang tidak harus dipublikasikan. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu, ya mungkin nanti Mas Dobes juga ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada sampean mengenai Cahaya, cuman tidak bisa dipublikasikan. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua terhibur karena tujuan kami hanya ingin menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.